Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang teori feminisme. Semoga semuanya sehat. Kita masih ada 2 PR pertemuan lagi. Semoga minggu depan bisa sekaligus saya kirim 2 materinya. Oke, kita lanjut. Nah, teori feminisme ini bermula dari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dari masa ke masa yang semakin kompleks. Meskipun gerakan kesadaran gender banyak digalakkan, kasus ketidakadilan gender antara perempuan dan laki-laki di masyarakat menyeruak dalam berbagai bentuk, mulai dari pengasuhan anak, gaji yang berbeda, pelecehan seksual, pemerkosaan, sampai dengan dunia politik dan pendidikan, yang kesemuanya menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah daripada laki-laki. Jadi intinya di teori feminisme ini kita akan membahas tentang perempuan yang dianggap rendah dibanding dengan laki-laki. Dan kenapa feminisme ini berkaitan dengan social work atau pekerja sosial. Oke, feminisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu femina yang berarti perempuan. Nah, istilah ini mulai digunakan pada tahun 90-an, yang mengacu pada teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Nah, sekarang ini banyak yang mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan. Feminisme merupakan paham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah ini yang di masyarakat dan keinginan memperbaiki dan mengubah keadaan tersebut. Jadi feminisme ini akhirnya ingin menyetarakan atau tidak membuat perempuan lebih baik lagi atau memperbaiki keadaan sehingga perempuan tidak dianggap sebelah mata atau dibatasi ruang geraknya. Oke, feminisme merupakan suatu gerakan emansipasi wanita, gerakan dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita. Jadi, di feminisme ini yang tadi saya bilang akan membahas tentang bagaimana agar perempuan itu kedudukannya setara atau tidak lebih diperhatikan atau tidak dianggap rendah. Nah, feminisme berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada penindasan oleh kaum laki-laki. Nah, dalam istilah yang mudah, feminisme merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik, dan ekonomi antara perempuan dan laki-laki. Oke, dalam teori feminisme menekankan kepada harapan kaum perempuan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak atau sama posisinya dengan laki-laki. Jadi, jika memang tidak bisa posisi perempuan dan laki-laki sama, setara, sederajat, setidaknya perempuan bisa lebih layaklah penghidupannya, tidak dianggap rendah. Nah, dalam feminis ini ada 3 aliran utama. Yang pertama, feminisme liberal, yang kedua, feminisme marxis, dan yang ketiga, feminisme radikal. Nah, di feminisme liberal menekankan kebebasan untuk mendapatkan hak-hak dalam kehidupan yang diperoleh kaum perempuan. Jadi di liberal ini dia menekankan kebebasan untuk mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk bermain, hak untuk bekerja, hak untuk berpendidikan. Nah, untuk feminisme liberal, perempuan dan laki-laki di feminis liberal ini menginginkan persamaan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dalam kehidupan sosial bagi kaum perempuan. Jadi kebebasan di sini diinginkan agar hak-hak dari perempuan itu dapat terpenuhi, dapat dilakukan oleh kaum perempuan tanpa ada perbedaan. Jadi contoh,
kebebasan hak untuk sekolah tinggi mungkin. Jadi jangan ada perbedaan bahwa karena perempuan katanya di dapur jadi tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu di liberal menekankan bahwa ada kebebasan, diharapkan ada kebebasan agar persamaan derajat antara laki-laki perempuan itu terjadi. Nah, kalau di Marxis sendiri, ini melihat bahwa posisi perempuan itu rendah dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik. Jadi, seperti kita ketahui, pada dalam struktur ekonomi itu, perempuan karena kodratnya, suka kita bilang dia mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, maka dia lebih rendah pendapatannya ketimbang laki-laki yang ada di luar cari nafkah. Terus di bidang sosial juga kita selalu sering ada budaya yang menganggap bahwa perempuan itu jangan lebih dari laki-laki. Kemudian di politik lebih-lebih kita tahu sendiri di Indonesia nih baru satu presiden kita yang perempuan yaitu Bu Megawati. Jadi di sini di Marxis ini melihat bahwa perempuan itu lebih rendah dari berbagai struktur. Nah, sehingga feminis Marxis ini menganggap sistem kapitalis adalah sistem di mana ekonomi dan perdagangan industri itu dikendalikan oleh swasta. Jadi pemilik modal berusaha untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi di sini biasanya karena ingin meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, digunakanlah tenaga yang besar. Seperti kita ketahui, tenaga yang kuat itu hanya dimiliki laki-laki, bukan hanya dimiliki laki-laki dan juga bisa sebenarnya perempuan. Cuma kita karena selalu menganggap bahwa perempuan itu urusan rumah, jadi kadang kurang mempercayai perempuan dalam melakukan pekerjaan, sehingga di pekerjaan industri atau di tahun-tahun sekarang itu lebih ke laki-laki yang dibutuhkan agar orang-orang yang menganut sistem kapitalis ini bisa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya karena menganggap laki-laki itu kuat, menganggap laki-laki itu hebat, menganggap laki-laki itu tidak mengurus rumah lah, tidak pusing ngurus anak, tidak pusing ngurus memasak seperti itu. Jadi menurut kaum perempuan itu sistem kapitalis itu tidak menguntungkan bagi mereka. Makanya di feminisme Marxis ini tidak menyetujui sistem kapitalis ini karena menganggap perempuan tidak dapat keuntungan, susah dapat pekerjaan, susah bersaing di politik, ekonomi maupun sosial. Nah, kalau untuk feminisme radikal sendiri, feminisme ini menginginkan analisis pengembangan feminisme yang lebih nyata dan bebas. Jadi kebebasan diinginkan karena sistem sosial memberikan hak istimewa dan kekuasaan kepada pria. Jadi kalau di radikal ini karena menganggap bahwa ada hak istimewa dari pria dan kekuasaan dari pria dari sistem sosial kita. Jadi kita di sosial itu selalu menganggap laki-laki itu lebih lah. Pasti laki-laki bisa. Pasti bisa kalau laki-laki. Kalau perempuan jangan kayak angkat-angkat barang. Kita lebih ke laki-laki. Padahal lomba angkat besi saja ada dari perempuan. Kalau olahraga tidak hanya laki-laki begitu. Jadi kita hanya karena memberikan hak istimewa dan memberikan kekuasaan di laki-laki di rumah tangga juga akhirnya di feminisme radikal ini ingin kebebasan yang lebih nyata dan lebih bebas, di mana tidak ada lagi tuh hak istimewa ataupun pemberian kekuasaan kepada laki-laki, tapi perempuan juga. Intinya dari ketiga aliran ini semuanya ingin agar perempuan itu setara sama laki-laki. Tapi aliran-aliran feminisme ini ataupun teori feminisme ini agak pro kontra ya, ada yang setuju ada yang tidak, terutama bagi laki-laki pasti ada beberapa yang kurang setuju atau kontra karena menganggap bahwa ya beda lah laki-laki sama perempuan, sedangkan perempuan yang ingin bebas, yang ingin tidak dikekang ataupun ingin sekolah tinggi-tinggi ataupun ingin bersaing di dunia politik itu merasa mereka bisa dan juga mereka mampu begitu. Mereka bisa bersaing. Nah, feminisme dan gender. Jadi pasti kayak tadi di awal saya sempat ada singgung tentang gender. Jadi feminisme dan gender ini suatu hal yang susah dipisahkan atau mungkin tidak bisa dipisahkan. Jadi karena feminisme ini adalah sebuah upaya
Jadi feminisme adalah sebuah upaya keadilan gender. Jadi gender di sini itu adalah kaum laki-laki dan kaum perempuan yang menuntut kita untuk membuat aturan yang adil. Akan tetapi, keadilan gender tidak menuntut kita untuk memberikan hadiah bagi pemenang dan yang kalah antara kaum laki-laki dan perempuan. Jadi, feminisme ini hanya mau keadilan. Tidak ada pemenang, tidak ada sesuatu yang hebat kalau memang keadilan ini jika perempuan lebih daripada laki-laki atau laki-laki lebih dari perempuan. Di sini hanya ingin keadilan, perempuan hanya ingin dihargai, hanya ingin kebebasan yang dia mau, yang dia bisa seperti laki-laki diberikan tempat, gitu, diberikan ruang. Nah, permasalahan tentang gender muncul karena posisi kaum perempuan yang dianggap lebih rendah dari kaum pria. Nah, posisi perempuan dalam kehidupan sosial sering dianggap lebih rendah dibanding posisi laki-laki. Dan seperti kita ketahui, ada beberapa budaya-budaya kita yang akan kita bahas sebentar di bawah, akhirnya membuat kita menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah, laki-laki dianggap bekerja dalam posisi yang lebih menguntungkan dari perempuan yang tadi saya bilang. Karena laki-laki dianggap bekerja untuk mendapatkan upah atau sering dibilang aras publik. Jadi laki-laki itu publik, luas dia, bisa kemana saja, bisa di luar rumah. Sedangkan perempuan bekerja mengurus rumah tangga. Nah, tanpa mendapatkan upah apapun sehingga dia arasnya domestik atau aras yang lebih lokal atau aras yang kayak rumah sempit begitu. Beda dengan kalau pria di aras publik bisa kemana saja, bisa ke bidang apa saja, beda dengan perempuan. Karena ada pertimbangan tadi, perempuan mengurus anak, perempuan mengurus suami, perempuan masak, perempuan mencuci, dan lain-lain. Nah, teori feminisme meyakini bahwa masyarakat telah melanggar nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap wanita, terutama dengan cara mendefinisikan wanita sebagai sebuah kelompok ketimbang sebagai individu-individu. Jadi, teori ini dia meyakini bahwa ada kelompok ataupun individu yang melanggar nilai dan hak-hak kesetaraan. Sehingga teori ini muncul untuk menegakkan keadilan. Nah, teori ini mengusulkan agar wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Jadi karena ada pelanggaran yang menurut wanita itu dilanggar haknya untuk sekolah tinggi-tinggi contohnya, atau dia haknya untuk bekerja, akhirnya si perempuan merasa bahwa mereka terlanggar haknya dan ingin keadilan, dengan timbullah teori feminisme ini. Nah, tadi feminisme dan gender itu selalu berkaitan. Kenapa? Karena gender merupakan salah satu isu yang hangat dan menarik diperbincangkan. Jadi istilah gender ini mengandung arti seperangkat sikap, peran tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan, akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat, tempat di mana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Jadi gender ini tidak hanya sekedar dia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tapi lebih luas pengertiannya daripada itu. Jadi gender ini sudah mengandung arti sikapnya, peran tanggung jawabnya, fungsinya, dan hak perilakunya yang dibentuk dari keluarganya, lingkungannya, di mana dia tumbuh, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Nah, mengacu pada pendapat Mansur Faki, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan, yang dibentuk secara sosial maupun kultural atau budaya. Jadi kalau menurutnya Faki ini gender ya sifat. Jadi kayak contoh, kalau sifat lembut itu perempuan identiknya, kalau yang perkasa itu laki-laki. Nah, menurut Faki seperti itu. Jadi yang dibentuk berdasarkan sosial. Oh, perempuan itu pakai baju
pink, laki-laki pakai baju biru, padahal mau dia pink mau dia biru itu tidak menentukan bahwa laki-laki perempuan, tapi karena budaya kita, kebiasaan kita, kalau punya anak perempuan pasti dia identik pink, laki-laki biru, akhirnya terbentuklah otak kita, terbentuklah pemikiran kita bahwa pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki, padahal itu tidak, semua warna sama bisa digunakan laki-laki maupun perempuan. Hanya budaya lah yang membuat kita akhirnya memisahkan, membuat ketidakadilan gender ini. Nah, misalnya bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya, baperan, perempuan selalu benar, nah itu sering disebut juga. Nah, sementara laki-laki dianggap kuat, dia tuh pakai otak, rasional. Kalau perempuan beda yang pakai hati, dia tuh jantan, perkasa, tidak boleh menangis. Nah, ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat ditukarkan. Jadi kita perlu ingat bahwa mau laki-laki mau perempuan, semua bisa menangis. Kalau ada orang keluarganya meninggal atau patah hati, masa dia tidak menangis? Menangis itu manusiawi. Bukan karena dia laki-laki tidak boleh menangis, tidak. Hanya kita sering sekali dari kecil itu, budaya kita, kebiasaan kita, jangan laki-laki menangis, cengeng, nanti kayak perempuan, bencong. Nah, ucapan-ucapan itu yang membuat akhirnya terbentuklah gender berdasarkan budaya yang membuat ketidakadilan gender. Padahal sebenarnya menangis itu adil. Perkasa itu tidak hanya laki-laki sebenarnya. Karena ada juga perempuan yang sebagai olahragawan mengangkat besi. Dia itu perkasa, kuat. Sebagai taekwondo, karate, bela diri lainnya juga. Nah, perkasa itu atau kuat itu tidak hanya bisa diberikan kepada laki-laki, tapi perempuan juga. Nah, ini menurutnya si dalam Malcolm Payne ini, di bukunya Malcolm Payne, bahwa semua sifat, sikap, peran, hak, dan perilaku itu bisa ditukarkan. Cuma kadang budaya yang membuat kita susah menukarkan, karena takut dijudge. Padahal kayak contoh, suami istri yang cerai, akhirnya yang mengambil peran sebagai bapak rumah tangga, dan sekaligus ibu rumah tangga adalah perempuan. Sama aja juga kalau laki-laki yang tinggal atau bersama anaknya, dia sebagai bapak, sebagai ibu juga. Jadi kedua peran ini bisa dia pegang. Sikap apa ibu bisa dia berikan. Jadi semua ini bisa ditukarkan agar keadilan terjalankan. Nah, perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat yang lain. Juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Jadi, tentang gender ini, budayalah yang biasanya membentuk, yang mengakibatkan tidak adil. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Ada beberapa istilah yang sering kita dengar. Pertama, stereotype. Jadi, semua bentuk ketidakadilan gender sebenarnya seperangkat pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotype gender laki-laki dan perempuan. Nah, stereotype ini sendiri berarti pemberian citra baku atau label, cap kepada seseorang, kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Kayak contoh tadi, Pinky boy pakai baju pink kayak perempuan, bencong. Dia menangis, cengengnya perempuan. Astaga, kenapa aku potong rambut pendek? Tomboynya kayak laki-laki. Padahal mau menangis, mau potong rambut pendek, mau botak perempuan itu, dia punya hak atas apa yang dirinya. Kita tidak boleh menuntut dia karena dia rambut pendek atau rambutnya botak, dan kita bilang dia seperti laki-laki. Kalau itu pilihannya, kalau itu memang dia suka, ya itu haknya. Nah, inilah saat kita memberikan cap, memberikan citra baku tentang haknya, yang itu terserah dia punya rambut, atau dia menangis, ya itu haknya dia menangis. Atau kita mengejek dia karena pakai baju pink, kita bilang dia bencong, padahal ya itu kalau dia suka warna pink, it's okay.
Jadi saat kita memberi cap dan citra baku, berarti kita telah melakukan ketidakadilan gender. Karena kita membuat anggapan, kita membuat pemikiran yang terlalu sempit dan membatasi seseorang. Nah, untuk bentuk-bentuk ketidakadilan gender lain yaitu kekerasan. Nah, di sini violence artinya tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, negara terhadap jenis kelamin lainnya. Nah, peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminis dan laki-laki maskulin. Feminisme itu maksudnya lembut. Maskulin itu artinya kuat, perkasa, sehingga korban selalu perempuan. Nah, ini ketidakadilan gender terjadi. Jadi, pemberian cap ataupun pemberian citra dan gender ini sebenarnya tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga laki-laki. Jadi terkadang KDRT, pasti kalau KDRT kita pasti perempuan ini korbannya. Padahal bisa jadi itu laki-laki korbannya. Kalau perempuannya contohnya, dia pintar bela diri, dia lebih kuat, dia lebih bisa dia lebih bisa pukul suaminya, dia lebih bisa melakukan kekerasan lah di suaminya, laki-laki. Karena laki-lakinya lebih lembut. Nah, karena kita sudah terbentuk nih, bahwa perempuan itu pasti lembut. Oh, KDRT, pasti istrinya jadi korban. Padahal bisa jadi laki-lakinya, cuma karena kita selalu memberi cap, kita selalu sudah terbentuk di otak kita. Karena nonton TV kah, karena ajaran keluarga kah, sehingga kita menganggap bahwa pasti korban itu perempuan. Padahal sebenarnya bisa jadi laki-laki, sehingga ketidakadilan gender di sini terjadi. Nah, beban ganda atau double burden. Jadi, ini beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibanding jenis kelamin lainnya. Contohnya ini sering sekali terjadi di perempuan ya. Saya tidak bilang bahwa laki-laki juga tidak beban ganda. Tapi kalau kita sering lihat perempuan yang bekerja itu punya beban ganda kalau dia punya anak. Kalaupun dia tidak punya anak, dia tetap beban ganda karena dia punya suami yang perlu diurus. Kecuali dia belum menikah. Nah, dia masih belum punya beban ganda. Tapi saat seorang istri, dia sudah menikah, dan kemudian dia memilih bekerja juga, berarti dia sudah melaksanakan beban gandanya. Sebagai seorang pekerja dan juga sebagai istri. Seperti itu. Terus ada juga ketidakadilan marginalisasi. Artinya proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Jadi, ketidakadilan gender ini akhirnya juga bisa membuat seseorang miskin. Jadi banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok, salah satunya dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya, dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan. Maka, ketika mereka bekerja di luar rumah, seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jadi begini, kadang itu di rumah tangga karena ada keluarga atau bahkan suami laki-laki menganggap bahwa istri harus di rumah mengurus rumah, dan ternyata mereka di situasi yang sulit, yang sebenarnya mereka bisa mengatasi kesulitan itu jika istrinya bekerja, dan sebenarnya istrinya bisa bekerja, cuma karena biasanya laki-laki itu gengsinya tinggi dan juga memang keinginannya istrinya tidak mau kerja, akhirnya dia ngotot istri di rumah saja, nanti dia yang cari kerja. Tapi kenyataannya penghasilannya tidak membantu banyak begitu, sehingga kemiskinan terjadi di situ. Nah, makanya saat memang kita sadar bahwa lebih baik kalau istri bekerja karena akan dapat membantu tambahan penghasilan, maka sebaiknya izinkan istri bekerja. Kenapa? Karena suami istri itu untuk mensejahterakan, tujuannya untuk menghasilkan keturunan dan juga mensejahterakan mereka dan juga keluarganya.
Nah, kesejahteraan itu kalau memang bisa didapat dengan berdua, kenapa harus sendiri? Tapi kalau memang suaminya bisa mendapatkan kesejahteraan dengan bekerja sendiri, ya it's okay. Marginalisasi atau kemiskinan tidak akan terjadi di keluarga tersebut, tapi jika memang istrinya bisa kerja dan memungkinkan istrinya kerja, membantu keluarga, ya it's okay untuk suami mengizinkan karena penghasilan tersebut juga untuk mensejahterakan keluarga. Pikirkan untuk pendidikan anak ke depannya, sekarang saja biaya TK ada sampai 20 juta, gimana berapa tahun ke depan begitu. Kemudian ada bentuk ketidakadilan gender namanya subordinasi. Artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Nah, telah diketahui nilai-nilai berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan rumah dan reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau urusan mencari uang, bekerja di luar. Nah, selain tadi ada pencitraan, label cap, tindak kekerasan, beban kerja, proses peminggiran, dan juga sekarang ada penilaian. Ini hampir sama dengan citra atau label cap. Jadi, ketidakadilan gender akhirnya juga bisa terjadi saat kita menganggap enteng atau menilai pekerjaan istri itu gampang. Contoh, apa sih itu ibu di rumah sih, nggak banyak sih kerjanya, nggak sibuk sih. Halo, nanti ada tabel di bawah ini, kita lihat bagaimana pekerjaan seorang ibu di rumah itu. Lebih banyak pekerjaannya sebenarnya daripada laki-laki. Cuma ya, begitulah karena kita lihat ibu perempuan atau ibu-ibu itu bekerja dalam ada rumah. Tidak panas-panasan, contohnya seperti laki-laki yang mungkin bekerja sebagai pekerja lapangan. Akhirnya kita menilai pekerjaan itu lebih rendah, padahal pekerjaannya itu sama-sama capeknya, sama-sama lelahnya, sama-sama membutuhkan menguras tenaga, tapi ya karena kita sudah menilai, akhirnya ketidakadilan gender terjadi di situ. Karena kita menganggap pekerjaan yang lain itu lebih rendah, padahal sebenarnya sama saja. Nah, ini contohnya. Yang tadi bilang bahwa karena ibu-ibu itu enak aja pekerjaannya di rumah. Lihat, ini adalah hasil penelitian. Bisa dilihat, perempuan bangun jam 4 subuh itu bangun pagi, masak air mungkin atau masak untuk sarapan, cuci piring dan sebagainya, cuci baju. Dan laki-laki jam 4 masih tidur. Jam 5 perempuan sholat subuh, masak nasi. Laki-laki sholat subuh bisa tidur lagi. Jam 6 perempuan membersihkan rumah dan mencuci pakaian, laki-laki tidur, bisa duduk juga minum kopi sambil merokok. Jam 7 ibu itu mengurus anak, laki-laki itu menyiapkan perlengkapan kerja, mandi, pakai baju, lihat tasnya. Perempuan kerja di sawah bersama suami atau kerja di kebun, menggantikan suami kerja di ladang. Ini untuk perempuan yang bekerja ya, sedangkan laki-laki kerja juga. Kemudian jam 11 menyiapkan lagi makan untuk ibu-ibu, laki-laki bisa istirahat. Jam 12 mengantar makanan ke sawah. Di sini laki-laki makan langsung. Sholat duhur sama-sama. Jam 2 sampai jam 4 sore ibu-ibu itu mengasuh anak. Sedangkan laki-laki tidur siang atau mungkin kembali ke sawah. Jam 5 sore sholat asar, ibu-ibu bersih-bersih memandikan anak. Laki-laki sholat asar, tidur sejenak, membantu mengasuh anak kalau mau. Kalau tidak, tidur terus sampai maghrib. Terus laki-laki mengasuh anak saat maghrib. Nah, di sini bisa dilihat dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam ada 24 yang bisa dilakukan wanita. Sedangkan laki-laki ada 17. Dan lihat berapa banyak istirahat yang bisa dilakukan pria daripada wanita. Nah, di sini bisa kita lihat ketidakadilan gender sebenarnya tidak bisa kita nilai atau kita cap atau kita berikan, karena kita bisa lihat maupun ibu-ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga atau ibu bekerja dan mengurus rumah tangga itu beban kerjanya tinggi begitu. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa perempuan itu lemah. Lihat pekerjaan yang bisa dikerjakan banyak sekali.
Perempuan itu cengeng, lihat seberapa kuat dia mengatasi semuanya tanpa menangis. Inilah yang tadi saya bilang, budaya akhirnya membentuk ketidakadilan gender. Jadi salah satu faktor yang membentuk peran gender adalah faktor sosial budaya. Budaya mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan gender. Gender adalah salah satu konstruk yang berkembang di masa kanak-kanak, yang disosialisasikan dalam lingkungan mereka. Anak-anak akan mempelajari perilaku spesifik dan pola perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka, sehingga memunculkan perbedaan perilaku. Indonesia terkenal dengan berbagai suku bangsa yang mencirikan kebudayaan. Menurut Darwin dan Tukiran 2001 menyebutkan bahwa keseluruhan masyarakat Indonesia adalah masyarakat patriarkis, meskipun kemajuan sudah tercapai. Jadi, patriarkis ini hampir ada di setiap budaya. Apa itu patriarkis? Jadi ini adalah suatu sistem yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi dibanding dengan perempuan, hampir sama lah dengan keinginan teori feminisme. Keinginan feminisme di mana ingin keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tapi sama. Biarkan hak perempuan tetap, biarkan hak laki-laki tetap berjalan beriringan bersama. Nah, patriarkis ini ada di hampir semua budaya, Bugis, Jawa, maupun budaya lainnya. Nah, contoh budaya patriarki, misalnya ungkapan masyarakat tentang laki-laki tidak boleh menangis supaya tidak kelihatan lemah seperti perempuan. Ungkapan inilah yang akhirnya membudaya, membuat kita memberikan penilaian, mencap bahwa laki-laki tidak boleh menangis, padahal menangis adalah hak setiap manusia, mau dia laki-laki atau perempuan. Terus ungkapan yang kedua, gaji suami harus lebih tinggi ketimbang istri. Ini juga ungkapan yang membuat ketidakadilan gender atau sistem patriarkis di mana menganggap laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Padahal kalaupun gajinya perempuan lebih tinggi, it's okay. Itu sangat bisa membantu keluargamu. Tidak apa-apa itu. Mau gaji siapapun, intinya niat untuk keluarga. Untuk mensejahterakan keluarga. Jadi jangan pernah ada laki-laki merasa kayak gengsi, merasa terhina saat gajinya lebih rendah daripada perempuan. Tidak. Intinya kalian harus tanamkan bahwa ini untuk mensejahterakan keluarga. Bukan untuk istriku tok, tapi untuk keluarga. Nah, ungkapan yang lain, perempuan yang sekolah tinggi-tinggi akan susah diatur jika sudah berkeluarga. Nah, ini nih. Nah, ini sebenarnya saya rasakan ini. Banyak sekali yang menganggap, apalagi saya juga belum menikah, ini juga sering saya dengar ungkapan-ungkapan yang seperti berikutnya, cibiran perawan tua untuk perempuan yang belum menikah tapi malah mengejar studi atau pendidikan. Nah, dua ungkapan ini adalah ungkapan yang menyatakan sistem patriarkis. Jadi, seolah-olah itu perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Perempuan itu tidak bisa diatur kalau sekolah tinggi, akan jadi perawan tua. Atau tidak, di sini menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi. Kemudian tidak keadilan lahirnya, karena haknya perempuan untuk sekolah, untuk berpendidikan, terbatas karena ada ungkapan seperti ini. Padahal sebenarnya kenapa perempuan mau sekolah tinggi-tinggi ya? Karena dia tahu, dia sadar bahwa guru madrasah pertama anaknya itu adalah dia, ibunya, perempuan, bukan laki-laki, ibu yang sama-sama sering di rumah. Jadi, kenapa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Sebenarnya bukan karena dia egois, tidak. Karena dia sadar dia adalah perempuan yang harus menjadi ibu yang pintar untuk anaknya. Kemudian, dia juga harus bisa mendapat pekerjaan yang layak. Untuk apa? Untuk mensejahterakan dirinya dan juga keluarganya kelak. Jadi, tentang cibiran perawan tua karena kejar
pendidikan itu, ya menurut saya itu ungkapan yang salah banget ya. Kenapa? Karena siapa yang tidak mau menikah? Semua orang mau menikah, tapi ya itu belum ketemu jodohnya, atau mungkin memang ya dia mau fokus begitu. Walaupun memang dia percuma apa deh, namanya kalau takdir Tuhan, bagaimanapun dia fokus, bagaimanapun dia mau kejar pendidikannya, kalau memang dia takdirnya untuk bersuami atau menikah, ya sudah dia akan menikah begitu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini tolong dihindari kalian mengucapkan hal seperti ini ke teman, ke keluarga, ke kakak, ataupun ke orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena ungkapan-ungkapan ini akhirnya membuat kalian tidak bebas berpikir menurut saya ya, terlalu berkotak-kotak pikirannya. Akhirnya membatasi gerak-gerik seseorang. Padahal itu haknya begitu. Nah, cuma laki-laki yang dapat dilamar. Halo. Cuma laki-laki yang dapat melamar. Nah ini, halo. Ada budaya di Sumatera sana, perempuan yang melamar laki-laki. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini tuh tidak bisa digeneralisasikan, tidak bisa dianggap semua se-Indonesia sama, tidak. Karena ada beberapa budaya yang akhirnya perempuan yang melamar, bukan laki-laki. Seperti kayak di Padang tuh. Kemudian deretan contoh lain. Nah ini hal-hal kecil ini, ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar di lingkungan kita, apalagi pas mungkin lebaran kemarin. Yang mau berniat untuk kerja, silahkan. Perempuan yang mau berniat untuk menikah, dulu silahkan. Yang mau berniat kerja sambil menikah, ya silahkan. Jangan pernah kalian ngejudge teman kalian, keluarga kalian tentang pilihan mereka, karena itu adalah hak asasi dia sebagai manusia. Jadi kalian hanya bisa bikin beri saran, tidak untuk melarang, menjudge, ataupun menyakiti perasaannya. Memberikan ungkapan-ungkapan negatif yang dapat membuat ketidakadilan gender. Dukunglah teman kalian, keluarga kalian ya. Nah, dengan demikian budaya patriarki ini, budaya menganggap laki-laki lebih dari perempuan, akhirnya harus dilawan dan dikikis demi kesetaraan gender. Jadi sebenarnya salah satu yang membuat ketidaksetaraan gender ini adalah budaya ini, patriarki ini, atau sistem patriarki ini. Nah, perjuangan melawan budaya patriarki ini tidak terbatas pada perempuan, melainkan laki-laki juga harus ikut serta di dalamnya. Jadi yang tadi saya bilang, tentang kesetaraan gender ini tidak hanya menguntungkan wanita, tapi juga laki-laki. Tidak hanya lebih pro ke perempuan, tapi juga laki-laki. Kenapa? Karena kadang-kadang ini budaya patriarki ini yang menganggap laki-laki lebih dari perempuan merugikan juga buat laki-laki. Kenapa? Karena akhirnya dengan adanya budaya patriarki yang laki-laki itu harus lebih kuat, laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki harus lebih hebat. Nah, saat kalian laki-laki tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan atau sudah dibuat oleh budaya, kalian akhirnya akan dianggap atau dinomorduakan, direndahkan akhirnya juga. Padahal sebenarnya kalaupun kalian tidak bisa mencapai hal yang memang sudah ditentukan, ya it's okay, memang mungkin bukan rezekinya. Seperti itu. Nah, jadi feminisme merupakan salah satu gerakan sosial yang terdiri dari kaum perempuan. Kenapa kaum perempuan di sini? Karena di faktanya lebih banyak kasus-kasus ataupun kejadian-kejadian yang lebih merugikan wanita daripada perempuan. Padahal sebenarnya feminisme ini bisa juga didukung oleh laki-laki yang tadi saya bilang. Karena tidak hanya perempuan yang dirugikan, tapi laki-laki juga. Cuma mayoritas atau seringnya itu feminisme ini mayoritas oleh perempuan. Nah, gerakan sosial ini bertujuan untuk mendapatkan keseimbangan, persamaan hak-hak antara perempuan dan laki-laki. Ingat, hak-hak yang seperti kita tahu bahwa pelanggaran HAM, hak asasi manusia, itu sangat-sangat dilarang. Jadi kenapa perempuan ingin membuat gerakan feminisme ini? Agar hak-haknya bisa seimbang dan juga sama, tidak di kotak-kotakan.
Nah, dengan adanya gerakan sosial, feminisme bisa merubah prinsip patriarki yang mendominasikan derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga pada akhirnya kesewenangan terhadap perempuan bisa berkurang. Nah, ini adalah contoh kesetaraan gender di Indonesia. Jadi ini adalah contoh-contoh perempuan yang akhirnya bisa berkembang, bisa terkenal, yang bisa akhirnya kita sadar bahwa ya memang tidak hanya bisa laki-laki, perempuan juga bisa, cuma memang masih kurang jumlahnya perempuan. Karena tadi masih ada yang belum sadar bahwa perempuan itu bisa, perempuan itu punya hak untuk di politik, di pendidikan. Nah, ini contoh-contohnya. Pertama, Mamah Dede, yang biasa kita lihat menceramah di TV-TV, karena kita sering dengar apa ya, mayoritas lah ceramah itu biasanya ustadz laki. Tapi Indonesia ada yang terkenal, ada dua ini, Mamah Dede sama Oki. Jadi dua ustazah ini terkenal di TV, kita biasa lihat, dan mereka lucu. Jadi untuk menceramah sendiri itu perempuan juga bisa, dengan ciri khasnya, dengan kelucuannya, dengan penyampaian yang baik. Sedangkan untuk di bidang politik, ada banyak sekali perempuan yang sudah bisa, yang menonjol sekali di pemerintahan kita. Ada Bu Megawati, presiden yang kelima, presiden pertama perempuan. Ada Bu Tri Risma yang dulu jadi wali kota, sekarang jadi menteri sosial. Ada Bu Khofifah, dulu jadi menteri sosial, sekarang jadi gubernur Jawa Timur. Ada Bu Susi yang dulu sempat menjadi menteri kelautan dan perikanan, yang sangat terkenal dengan tenggelamkan. Nah, ini kita lihat perempuan-perempuan ini berjaya di politik, di keagamaan, di pendidikan mereka hebat, saat bicara mereka hebat. Perempuan bisa, tinggal kesempatan, ruang yang diberikan oleh negara, peraturan, itu semuanya memberikan ruang kepada perempuan sehingga perempuan bisa terus berkarya, bisa menjadi lebih baik. Jadi, untuk kaitan feminisme dengan pekerja sosial di sini, nah akhirnya teori feminisme ini terhadap pekerja sosial bermetafora menjadi sebuah paradigma dikenal dengan feminis social work atau pekerja sosial feminis. Jadi, teori feminis ini akhirnya juga berpengaruh terhadap pekerjaan atau praktek pekerjaan sosial. Kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri akan ada klien kita yang akan mendapat masalah karena ketidakadilan gender berdasarkan budayanya, di keluarganya, ataupun di rumah tangganya. Nah, teori ini memberikan sumbangan terhadap praktek peksos makro ataupun mikro meso. Tapi kebanyakan dia makro. Kenapa? Karena akan ada gerakan sosial. Karena teori feminis ini tidak hanya menyebutkan satu perempuan, tapi banyak perempuan, sehingga biasanya dia lebih ke makro, mendukung, membantu banyak perempuan. Sebenarnya ditolong satu perempuan, tapi karena satu ini bisa mewakili banyak, begitu. Jadi banyak juga ini bisa mewakili satu-satu. Nah, berupa pemahaman mengenai sebab timbulnya masalah gender yang juga berpengaruh terhadap perubahan sosial. Dengan memahami permasalahan tersebut, seorang peksos kemudian mampu menyusun cara untuk menyelesaikannya. Jadi dengan memahami teori dari feminis tentang ketidakadilan, tadi bentuk-bentuknya, kemudian aliran-alirannya, kita tahu bahwa perempuan itu bisa. Bentuk dari perilaku yang didapat perempuan itu ternyata ketidakadilan berdasarkan teori feminis ini. Jadi contoh yang pernah Peksos lakukan itu, dia membentuk atau mendirikan organisasi kemasyarakatan wanita yang dinamakan National Organization of Women. Ini organisasi ini untuk menyetarakan kedudukan wanita baik di bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Ini salah satu contoh intervensi makro yang dapat dilakukan seorang Peksos. Nah, organisasi ini diharapkan bisa akhirnya membantu para wanita-wanita yang merasa tidak mendapatkan kesempatan ataupun ruang saat dia bisa di bidang politik, ekonomi, maupun di kehidupan sosial. Nah, kemudian ada yang cara lain dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan dengan menggunakan kesempatan-kesempatan belajar dan memperoleh pengalaman berbagai
dari berbagai macam hubungan sosial. Nah, kalau tadi yang makro, ini yang mikro. Biasanya kita akan lebih kayak counseling, sharing kepada klien kita, membuka wawasannya, membuka kesadarannya, pemahamannya tentang bahwa dia bisa. Banyak kekuatan, banyak power yang dia bisa gunakan di bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sosial dengan bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman kayak tadi ada presiden yang sudah jadi perempuan, menteri banyak perempuan juga sekarang. Jadi kita bisa berbagi pengalaman kepada klien dan juga memberikan kesempatan-kesempatan, ruang-ruang yang mungkin bisa dia akhirnya jangkau sesuai dengan kemampuannya atau kelebihannya. Itulah akhirnya teori feminis ini sangat membantu juga di praktek Peksos, karena tidak memungkiri kita akan mendapat seorang klien yang bermasalah karena ketidakadilan dari gender atau budaya yang menganggap bahwa perannya sebagai laki-laki atau perempuan itu tidak sesuai. Oke.